berbicara tentang Nietzsche, kita sedang berbicara tentang seorang filsuf besar dan pujangga besar dengan kecerdasan yang luar biasa. Sedemikian cerdasnya dan sedemikian luas pengetahuannya semasa mahasiswa di Universitas Leipzig, Jerman, Friedrich Nietzsche meraih doktor tanpa harus mengikuti ujian dan tanpa kewajiban membuat disertasi. Belum umur 25 tahun, sudah ia berfungsi sebagai profesor. Dan belum umur 26 tahun, sudah profesor penuh dalam bidang filsafat dan filologi klasik. Keliru jika menganggap Nietzsche sangat menarik perhatian hanya karena eksotik, eksentrik, berani memberontak terhadap segala tatanan, bahkan berani membunuh Tuhan. Keliru itu. Sebuah peta sejarah filsafat mencatat, sesudah ratusan tahun filsafat tertidur dalam buaian mimpi indah, skolaktisisme, lalu sempat dibangunkan oleh René Descartes, tapi kemudian kaum empiris yang ikut terbangun segera menjadi pemaksa filsafat untuk tertidur kembali, dan kemudian Immanuel Kant yang kendati baru saja terbangunkan oleh empirisme Hume, segera menjadi penyempurna kenyamanan tidur filsafat itu. Nietzsche lah yang pada akhirnya memaksa semua untuk bangun dan bahkan harus terjaga terus sampai sekarang. Khusus berkenaan dengan aliran-aliran filsafat, karya pemikiran Nietzsche dipandang sebagai perampung dasar-dasar utama eksistensialisme yang tak dapat dibereskan oleh Kierkegaard. Nietzsche juga disanjung sebagai pemuncak humanisme, tetapi pula sekaligus penghancur pertama dan penghancur utama terhadap pencerahan yang padahal adalah benteng kokoh dan megah dari humanisme itu sendiri untuk era modern. Nietzsche ditaksimi, dihormati sebagai peletak dasar-dasar paling hakiki dari modernisme, tapi ia pun justru perintis dasar-dasar utama postmodernisme yang mematahkan prinsip-prinsip utama modernisme. Tidak terhitung para filsuf besar, pujangga dan ilmuwan tersohor yang mendapat pengaruh sangat kuat dari Nietzsche. Tersebutlah misalnya Heidegger, Adorno, Horkheimer, Sartre, Max Scheler, Foucault, Russell, Derrida, Albert Camus, Martin Buber, Sigmund Freud, Paul Ricoeur, Carl Gustav Jung, Ayn Rand, George Bernard Shaw, André Malraux, Thomas Mann, Muhammad Iqbal, Hermann Hesse, Rainer Maria Rilke, André Gide. Ada banyak. Johann Steinberg, sastrawan Jepang Yukio Mishima, Oswald Spengler, George Simmel, Ferdinand Tönnies, Roberto Mangabeira Unger, banyak lagi, banyak. Bahkan para teolog besar, kendati ajaran Kristen dinista habis-habisan oleh Nietzsche. Tersebut antara lain Bonhoeffer, Gogarten, Harvey Cox, Paul van Buren. Beberapa dari orang-orang pemikir-pemikir besar, pujangga-pujangga besar yang sangat terpengaruh oleh Nietzsche itu menjadi pemenang hadiah Nobel. Bahkan Eugene O'Neill, salah satu pemenang Nobel itu, sastrawan penulis drama asal Amerika, dalam pidatonya saat menerima hadiah Nobel tahun 1936, mengaku bahwa ia berhutang pada Nietzsche
sehingga ia mendedikasikan kemenangannya itu kepada Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche bukan saja menolak setiap klaim tentang adanya kebenaran objektif dan universal, dan selanjutnya mengajukan apa yang sebenarnya dan yang seharusnya, tapi pula ia berusaha secara luar biasa gigih dan gencar untuk menghancurkannya semua itu dengan cara mengungkap genealogi dari semua yang dihantamnya itu. Metafisika yang dirintis sejak Plato, budaya ilmiah pasca Sokratik, sistem etika Kristen, budaya masyarakat modern Barat, bahkan sampai sistem nilai yang padahal sudah jadi aksioma baku selama ribuan tahun. Gitu. Menurut Nietzsche, karena segala sesuatu berubah terus-menerus, baik objek pengetahuan maupun perspektif subjek penahu, semuanya terus-menerus mengalami perubahan, maka klaim kebenaran subjektif universal adalah suatu ketidakmungkinan. Tetapi doktrin tentang kebenaran objektif universal itu tetap dipaksakan oleh para filsuf sejak dulu untuk dihadirkan oleh para filsuf itu karena sikap reaktif mereka, lantaran ketakutan mereka menghadapi realitas perubahan itu. Mereka takut menghadapi ketidakpastian. Begitulah misalnya Plato membangun ilusi tentang kebenaran universal dan eternal, abadi, yang bersemayam di dunia lain, tidak lain hanya untuk jadi pegangan hidup dan memanipulasi perasaan takutnya sendiri itu. Begitu pula para filsuf lain membangun doktrin metafisika mereka masing-masing, sebagaimana agama mengimani adanya kebenaran tertinggi dan abadi yang bersemayam bersama Tuhan di sorga. Padahal tidak ada dunia lain selain bumi kita ini. Tidak ada selain semesta alam ini. Tidak ada metafisika di luar alam fisika yang kita kenal ini. Agama mendapatkan penguatan dari teori Plato yang memang terkesan sangat kokoh itu. Agama melakukan semacam deintelektualisasi atas filsafat Plato yang kemudian dikanonisasi menjadi bagian dari dogma sakral untuk diimani. Padahal menurut Nietzsche, semua ajaran metafisika itu adalah pasti menyempitkan dan maka membuat keliru setiap pengetahuan kita atas realitas. Pasti menyempitkan karena rumusan itu tidak mungkin menampung penjelasan semua realitas. Contoh begini, setiap teori tentang daun tidak mungkin bisa menjelaskan semua daun yang ada di alam ini. Walaupun memang sangat banyak jenis daun yang memiliki kesamaan sifat. Juga tidak mungkin bisa menampung semua penjelasan tentang sedemikian banyaknya realitas yang sudah dan segera bertambah mengikuti terjadinya proses perubahan yang berlangsung terus-menerus. Jadi setiap metafisika, setiap teori filsafat tidak mungkin menampung karena sangat luas realitas itu, sekaligus juga bertambah terus seiring perubahan yang terus-menerus itu. Sehingga adalah ketidakmungkinan untuk mencapai satu kebenaran dari filsafat itu. Nah, di dalam ketiadaan realitas objektif yang memiliki tujuan dengan nilai tertentu, dalam ketidakpastian total segala-galanya itu, satu-satunya yang paling realistis untuk dapat diandalkan, di samping perlunya pandangan realistis untuk berani mengakui nihilisme, itu berani menghadapi ketidakpastian bahkan nihilisme di dalam kehidupan, satu-satunya yang paling layak dijadikan pegangan adalah naluri. Insting dasar, basic insting. Naluri yang berinti pada
kehendak untuk berkuasa. Apalagi kehendak untuk berkuasa itu memang selaras dengan nilai yang berlaku dalam alam raya ini, termasuk alam biologi dalam diri setiap manusia, termasuk penciptaan ilmu pengetahuan maupun semua teori metafisika itu. Semua itu kan tidak lain, kata Nietzsche, diciptakan orang dalam rangka untuk menguasai, dalam rangka penguasaan, untuk berkuasa. Termasuk menguasai melalui siasat rendah hati, sebagaimana para pengecut yang menciptakan teori etika. Itu kata Nietzsche. Segala teori etika atau falsafah moral yang diberlakukan secara permanen dan universal bagi setiap manusia itu sesungguhnya tidak memiliki realitas objektifnya. Moralitas hanyalah fiksi yang direkayasa dan dipergunakan oleh manusia-manusia pengecut yang ketakutan menghadapi ketidakpastian, dan dipergunakan oleh manusia-manusia pecundang, manusia-manusia bermental budak, untuk menahan tekanan dan penyesahan yang dilakukan atas diri mereka oleh para tuan, oleh para pemenang, oleh para penakluk. Itu. Dalam buku berjudul Lahirnya Tragedi yang terbit saat Nietzsche berusia 27 tahun, ia menjelaskan proses mulai berkembangnya budaya dan sistem nilai moral yang membunuh kreativitas dan peluang manusia untuk mengembangkan keperkasaan tanpa batas. Yaitu budaya yang mengagungkan tatanan masyarakat. Budaya yang merasa hebat ketika penuh dengan hukum dan tertib. Orang-orang tak berani hidup bebas dan mandiri lagi. Selalu hanya bersembunyi di dalam hukum. Karena ada hukum, moral masyarakat, norma susila, gitu. Karena ada semua itu, maka manusia jadi lembek dan payah. Karena walaupun mereka penyakitan, toh orang lain tidak bisa semena-mena mengganggu. Karena ada hukum. Nah, orang-orang lembek ini berlindung dalam nilai kebersamaan, keadilan, kesamarataan. Padahal itu tidak lebih daripada moralitas kawanan hewan, kata Nietzsche. Bukan manusia. Hanya hewan yang berpikir sama rata. Itu seperti kawanan hewan gitu, binatang. Bersama terus. Gitu. Jadi itu bukan manusia. Karena manusia tidak seperti itu. Mereka tidak berani berbeda, hewan-hewan itu. Sama rata, sama semua dalam kebersamaan. Dan itu bukan saja tidak berani berbeda, itu pun tidak realistis. Karena yang realistis adalah manusia hidup dalam ketidaksamarataan. Ada yang unggul, ada yang kalah, ada yang perkasa, ada yang penyakitan dan sebagainya, kata Nietzsche. Nilai kesamarataan dan persamaan yang diajarkan etika Kristen maupun sosialisme, yaitu ideologi yang pada masa Nietzsche sedang marak-maraknya, antara lain dari Marxisme itu, menurut Nietzsche salah dan berbahaya karena bertentangan dengan asas evolusi, menghambat pertumbuhan sejati manusia. Begitu juga semua ajaran etika yang ada, dari Socrates, Aristoteles, ajaran Kristen, semuanya hanya mengarah pada ideal ultimate man. Bahkan ultim yang hanya dalam pengertian konvensional. Itu. Pengertian ultimate man yang konvensional. Dan karena itu bertentangan dengan hukum alam evolusi, maka hasilnya sebagaimana kita lihat pada kondisi masyarakat Eropa modern yang terhomogenisasi itu, rapuh. Keunggulan-keunggulan yang dicapai serba terbatas dan tidak alamiah dan penuh kontradiksi. Seperti
manusia-manusia modern itu umumnya mengidamkan untuk jadi kaya raya, tapi juga meluhurkan nilai kesederhanaan dan bahkan kemiskinan, hidup sederhana secara nilai. Juga mereka menikmati, kata Nietzsche, menikmati siang hari sekaligus malam hari, tapi sangat mementingkan kesehatan. Ini kontradiksi, kata Nietzsche. Orang yang menikmati siang maupun malam harinya, tapi merasa perlu penting kesehatan itu sehingga perlu istirahat. Berusaha menghindari kehidupan keras, bahkan berusaha menghindari kerja keras, ingin yang lebih nyaman, kendati mereka tahu bahwa itu kerja keras itu adalah penting bagi penggemblengan diri. Itulah kontradiksi-kontradiksi manusia modern. Manusia jenis ini justru tidak akan pernah mencapai ultimnya itu sendiri. Tidak bisa mencapai bahkan sekedar ultimate man itu. Maka yang sebenarnya, yang seharusnya menurut Nietzsche, yang menurut asas evolusi alam, ideal pengembangan diri manusia bukanlah ultimate man, bukan apa yang disebut Nietzsche dalam bahasa Jerman ultimativer man, bukan manusia ultima, melainkan Übermensch, pengembangan diri mencapai puncak tertinggi yang tidak ada batasnya. Nietzsche menginsafkan tentang budaya masyarakat modern yang sudah disesatkan dan dirapuhkan oleh ajaran etika agama Kristen, yang meneruskan serta mengembangkan penyesatan ajaran etika yang dirintis oleh bangsa Yahudi, gitu. Sehingga sampai menyimpang dan bertentangan dengan hakikat kemanusiaan itu sendiri, gitu. Itu yang disadarkan atau diinsafkan oleh Nietzsche. Nietzsche menginsafkan bahwa nilai-nilai etika yang mengendalikan sistem hukum dan budaya masyarakat Kristen Barat itu, sebagaimana yang dikenal selama ini, hanyalah hasil pemalsuan. Nietzsche mengungkap penemuannya tentang genealogi dan akar dari sistem etika palsu itu, yaitu dimulai dari bangsa Yahudi yang tumbuh dalam perbudakan selama berabad-abad di Mesir, terlalu lama menjadi budak. Sifat-sifat budak, pecundang, sudah menjadi mental dan budaya mereka yang objektif. Penindasan serta kesengsaraan mendalam yang mereka alami sampai bertubi-tubi sepanjang hidup tidak bisa lagi menimbulkan kesadaran untuk melawan, untuk membebaskan diri dari belenggu. Hasrat kebebasan dan peningkatan diri yang merupakan naluri alami makhluk hidup, terutama manusia, tidak bisa mereka penuhi, sehingga yang kemudian mengendap di dalam jiwa mereka hanyalah resentimen atau gumpalan perasaan benci dan iri yang ditekan ke dalam, terendap di dalam. Nah, dari dalam resentimen itulah kemudian muncul pemberontakan para budak. Tetapi tentu bukan perlawanan terbuka, bukan pemberontakan terbuka, bukan perlawanan yang berani secara fisik, melainkan hanya berupa muslihat melalui sistem moralitas. Mereka menciptakan sistem moralitas itu, ajaran tentang etika itu sekedar muslihat, gitu. Mereka merekayasa ajaran yang memuliakan sikap dan perbuatan baik, yang dengan itu mereka sendiri memperoleh legitimasi yang bernilai mulia, yang bahkan menyatu dengan nilai iman, gitu. Jadi terhadap kepengecutan diri mereka sendiri, mereka manipulasi itu. Manipulasi sehingga kepengecutan itu sekarang menjadi bernilai mulia. Nah, karena ajaran itu sekaligus itu
menjadi senjata. Ketika mereka sebarkan ajaran itu, maka tumbuhlah kebaikan hati dalam masyarakat yang menjajah mereka. Gitu. Sehingga bangsa-bangsa lain yang akan mengalahkan mereka atau menjajah, menindas mereka, akan dapat berkuranglah penderitaan mereka alami. Gitu. Nah, ajaran Nietzsche tentang moral penakluk, kekuasaan yang tanpa batas, sekaligus ajaran moral budak dari kaum Yahudi itu semua tentu saja cocok dengan Adolf Hitler, sang diktator. Itu dia anti Yahudi, tapi memuliakan moral penakluk. Gitu. Sehingga dikabarkan Hitler menjadikan buku Nietzsche itu sebagai kitab suci. Begitu. Kita lanjutkan isi teori Nietzsche ya. Nietzsche menunjuk perbedaan dan pembedaan dari dua pasang kata berlawanan, yaitu baik dan buruk dan baik dan jahat. Baik dan buruk itu atau good and bad, dan baik dan jahat atau good and evil. Nilai baik dan buruk, good and bad itu, bernilai tinggi dan bernilai rendah itu adalah penilaian bagi sifat-sifat bangsawan. Sifat-sifat para tuan pemenang. Penilaian baik untuk keberhasilan, keunggulan, karya agung. Sedang sebaliknya bagi para pecundang dan budak itu tentang buruk, gitu ya. Nah, nilai baik itu adalah lawan atau tidak dipunyai oleh kaum budak. Karena itu ada pada kaum pemenang saja, kaum tuan, kaum penakluk. Sehingga mereka iri, mereka benci. Karena itu maka mereka menggeser nilai baik itu, good itu, ke hal-hal yang mereka sebut sebagai perbuatan baik hati. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini milik orang, harus rendah hati, sabar, pasrah kepada Tuhan. Nah, nilai baik yang baru itu, yang hasil rekayasa itu, kini berada pada pihak mereka, para budak. Jadi tadinya nilai baik itu tidak ada pada mereka, good yang lawan dari bad. Sekarang mereka mempunyai, ada pada mereka nilai baik good itu, tapi yang lain, yang lawan dari evil. Good yang lawan dari evil, gitu. Nah, sekarang nilai baik itu sudah ada pada diri pihak mereka, maka yang ada pada pihak lawan yang mereka benci itu diberi nilai jahat, evil. Karena sistem penilaian ini sudah dikemas dalam dogma agama. Jadi moral budak bukannya ditiadakan, melainkan tetap dipertahankan, tetapi telah dibungkus dengan status nilai mulia sehingga malah dimuliakan. Demikianlah sistem nilai yang sudah dikacau balaukan. Dan budaya yang terbentuk dari situ niscaya melahirkan kemanusiaan yang kerdil. Itu menghalangi manusia tumbuh untuk menjadi perkasa tanpa batas, unggul tanpa batas, cerdas tanpa batas. Maka Nietzsche kemudian menganjurkan dipulihkannya kembali moral bangsawan, dipulihkannya kembali moral para tuan yang tadinya dianggap jahat, harus dipulihkan. Harus dipulihkan, bahwa itulah kebaikan. Ya, penakluk itulah sejatinya nilai etika yang mulia. Nah, caranya memulihkan itu dimulai dengan meniadakan apa yang selama ini menjadi dasar dari seluruh bangunan sistem yang salah itu. Apa itu? Yaitu kepercayaan pada adanya Tuhan. Gitu. Tanpa Tuhan, seluruh sistem nilai yang dianut selama ini itu dinihilkan kan? Gitu. Nah, maka dengan meniadakan Tuhan, meniadakan kepercayaan pada Tuhan, maka bisa dibangunlah
Etika yang menurut Nietzsche adalah yang sejati justru. Di dalam nihilitas sistem nilai tersebut, manusia hanya akan dibimbing oleh naluri alami dari dalam diri mereka sendiri. Jadi, secara positif mengaktifkan kembali naluri alami manusia, yakni kehendak untuk berkuasa, dan secara negatif menghilangkan semua hambatan terhadap kehendak untuk berkuasa itu. Terutama membuang kepercayaan tentang adanya Tuhan yang menjadi dasar bagi moralitas budak. Mental orang yang selamanya hanya tergantung pada kekuasaan atau kekuatan di luar dirinya yang maha kuasa. Nah, kehendak untuk berkuasa, tegas Nietzsche, adalah naluri dasar eksistensial manusia. Naluri mempertahankan hidup, mengejar kenikmatan, mengejar kebahagiaan, mencapai kebenaran, dan sebagainya. Semua itu menurut Nietzsche tidak lain dari manifestasi kehendak untuk berkuasa. Naluri ingin tahu, membangun ilmu pengetahuan, semua itu sama, tidak lebih daripada tujuan untuk kekuasaan. Sebagaimana kelak disingkap lebih terang benderang berdasar penelitian yang sangat rinci oleh Michel Foucault. Gitu. Nah, ya Foucault itu memang sangat mengidolakan Nietzsche. Kecenderungan untuk berkuasa adalah tendensi dasar manusia. Kepastian ini dibangun Nietzsche berdasar dua teori yang sangat kuat dan dengan landasan objektif yang sangat jelas. Pertama itu teori fisika modern yang diungkap oleh seorang padre, yaitu Ruder Joseph Boskovic, seorang Jesuit yang ahli fisika atom, seorang astronom, seorang matematikawan, dan teolog, filsuf, juga penyair. Dia kelahiran Kroasia tahun 1711. Nah, Boskovic menjelaskan dalam teori fisika itu bahwa segala sesuatu di alam ini mengerahkan daya keluar dirinya. Karena di dalam setiap entitas berlangsung interaksi antar kekuatan. Nah, jauh di kemudian hari, berabad-abad kemudian, teori fisika nuklir membuktikan teori dari Boskovic ini. Nah, Nietzsche berdasarkan dari penjelasan fisika ini. Juga Nietzsche mendapatkan inspirasi atau mendasarkan teori tentang kehendak untuk berkuasa itu tentu saja dari filsafat Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, tentang kehendak yang menjadi dasar yang menggerakkan segala sesuatu. Jadi Nietzsche berangkat dari pengungkapannya tentang hakikat filsafat pengetahuan ketika dia meruntuhkan atau membongkar manipulasi nalar yang dilakukan oleh para filsuf yang ketakutan pada realitas perubahan dan ketakutan pada ketidakpastian atau nihilisme gitu. Sehingga mereka membentuk metafisika. Jadi Nietzsche mulai dengan membangun filsafatnya dengan membongkar metafisika itu. Kemudian itu kita tahu bahwa filsafat-filsafat itu sangat diperkuat oleh Plato dan kemudian merancukan semua interpretasi moral dari umat beragama, baik Yahudi dan kemudian Kristen, kata Nietzsche gitu. Sambil Nietzsche dengan rinci menjelaskan bahwa realitas tidak memiliki nilai moral. Semua realitas di alam ini, dalam kehidupan ini, pada dasarnya tidak ada baik dan tidak ada jahat. Bahkan nilai benar dan nilai salah tidaklah seperti yang kita persepsi selama ini. Karena bahkan apa yang kita kira salah, apa yang kita kira bernilai salah, misalnya kita lihat dan kita bilang, oh ini salah.
perilakunya salah atau salah tempat atau gimana. Pada salah satu objek di alam ini itu yang kita bilang salah, sesungguhnya itu terbentuk oleh jaringan yang sangat luas dari objek-objek lainnya yang justru bernilai benar. Itu. Bahkan seringkali apa yang kita nilai salah itu justru menjadi kebutuhan benar di dalam sistem keseluruhannya. Itu dijelaskan Nietzsche. Maka ke depan Nietzsche mencanangkan keharusan penilaian kembali semua nilai. Revaluation of all values. Itu. Sistem filsafat serta pengetahuan yang benar menurut Nietzsche mesti atau harus dikembalikan sebagai bagian dari natur manusia. Proses filsafat dan pengetahuan adalah fungsi biologi manusia di tengah alam lingkungannya yang terus-menerus berevolusi. Semua organ pengetahuan beserta indera kita hanya berkembang sebagai alat untuk pemeliharaan dan pertumbuhan kita di dalam proses evolusi alam ini. Kepercayaan kepada pemikiran rasional dan kategori-kategorinya, kepercayaan kepada dialektika, juga kepada penilaian logis, semua itu hanya buat membuktikan kegunaannya dalam hidup ini, dan semua dibuktikan oleh pengalaman. Tapi semua itu tidak menunjukkan kebenaran tentang sesuatu. Begitu. Itu diingatkan oleh Nietzsche. Di dalam sistem nilai pengetahuan yang berfungsi sebagai subsistem natur manusia di dalam alam evolutif inilah Nietzsche menjelaskan ciri-ciri yang sesungguhnya mengenai etika, yaitu kenikmatan yang muncul ketika ada keinginan untuk berkuasa. Kebahagiaan ada di dalam kesadaran untuk meraup kekuasaan dan kemenangan. Kemajuan terletak pada semakin kuatnya keinginan untuk menggunakan kehendak. Semua hal yang lain dari itu adalah kesalahpahaman yang berbahaya. Itu ketentuan atau konstitusi filsafat Nietzsche. Revaluasi semua nilai. Revaluasi. Gitu. Transvaluasi bahkan. Bahkan penjungkir balikan semua nilai. Semua. Termasuk sistem nilai kebenaran. Kepada kriteria kondisional yang bagaimanakah seharusnya kita harus memberi nilai benar? Nah, karena entitas kondisional yang padanya biasa ditaruh nilai benar, yaitu teori korespondensi, yaitu berpadannya ide dan fakta, korespondensi antara pernyataan dan bukti empirik, itu sesungguhnya tidak ada menurut Nietzsche. Karena tidak mungkin ada fakta, yang kita sebut fakta itu tidak mungkin ada mengenai suatu objek yang selamanya berubah, yang terus-menerus berubah. Gitu. Ketika semua objek terus-menerus berubah, dan perspektif subjek kita sendiri terus-menerus berubah, maka tidak mungkin kita mengatakan, oh ini fakta loh. Itu tidak ada fakta. Maka nilai benar itu hanya layak, kata Nietzsche, nilai benar tidak ada tempat untuk diletakkan pada yang selama ini dikira, yaitu korespondensi antara fakta dan penilaian gitu, dan pernyataan atau teori. Nilai benar itu hanya layak diletakkan pada unsur yang paling dasarnya dan yang berperan melangsungkan perubahan itu sendiri, yaitu nilai benar harus diletakkan pada naluri. Naluri yang berupa kehendak untuk berkuasa
Atau lebih tepatnya, nilai benar itu diberikan pada kondisi di mana ada perubahan positif berupa bertambahnya kehendak untuk berkuasa. Jadi sesuatu dinilai benar kalau ada terjadi pertambahan kehendak untuk berkuasa. Sedang sebaliknya, nilai salah diberikan pada kondisi berkurangnya kehendak untuk berkuasa. Di luar itu tidak ada kebenaran. Di luar itu kebenaran hanyalah fiksi yang sengaja direkayasa karena hendak dimanfaatkan sekedar untuk kebutuhan atau keperluan tertentu saja. Itu. Karya pemikiran Friedrich Nietzsche dibangun dalam rangkaian argumen komprehensif yang serba logis dan terstruktur koherens dan sangat kokoh. Sangat keliru penilaian dari misalnya Bertrand Russell bahwa Nietzsche tidak memiliki filsafat ontologi maupun epistemologinya sendiri. Justru sebaliknya, epistemologi serta ontologi Nietzsche sangat jelas dan tegas, sangat kokoh. Itu bahkan didasarkan pada biologi. Jadi benar-benar real, konkret, objektif. Tapi sudah benar 100%-kah ajaran Nietzsche? Sudah 100% sempurnakah kadar kebenaran Nietzsche? Tidak. Gagasan-gagasan Nietzsche mengenai etika itu banyak mengandung kekeliruan. Bahkan kekeliruan yang mendasar. Misalnya tesis Nietzsche tentang genealogi moral. Itu sesungguhnya hanyalah rangkaian postulat kausalitas yang sekedar logis saja, tapi tanpa dasar objektif. Ya, memang dengan itu terkesan benar, gitu, tapi tidak objektif. Nah, terasa objektif, ya, karena seolah-olah ditarik ke belakang, ya, seolah-olah berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada dari sejarah. Ini persoalan hermeneutika. Kekeliruan Nietzsche di sini. Karena biasanya orang nanti kemudian mencari bukti-bukti untuk menyatakan kebenaran teorinya ke depan. Berdasar hipotesis, misalnya orang meneliti. Nah, maka ketika Nietzsche melakukan yang terbalik, ya, seperti yang Nietzsche lakukan ini, yaitu bukti-bukti itu sudah diketahui lebih dulu, kita menjadi cenderung untuk percaya secepatnya dan menilai teorinya itu benar. Gitu. Kita cenderung untuk secepatnya menilai benar setiap penjelasan kausalitas logis yang Nietzsche ajukan. Padahal ini mengenai sejarah. Nah, sejarah itu harus berdasarkan fakta aktual, real gitu. Kesimpulan untuk nilai benar atau salah dalam sejarah tidak hanya berdasar logika. Gitu. Tidak sekedar suatu tesis yang walaupun sangat logikanya sangat terkonstruksi secara kokoh. Gitu. Sejarah harus berdasar data-data faktual. Gitu. Nah, sistem keagamaan Yudaisme, Yahudi, yang dibangun sejak Nabi Musa berdasar pengalaman dirinya sendiri dan berdasar sejarah bangsa-bangsa nenek moyangnya, Ibrahim itu, Ishak, Yakub, Yusuf, itu nabi-nabi itu. Kemudian berdasar sejarah keagamaan Yahudi itu, kemudian didasarkan pula pada sesudah Musa, yaitu keberhasilan Yosua, kejayaan Daud, Salomo, Daniel waktu di pembuangan di Babel, Mordekai, Esther, dan sebagainya. Semua itu justru menunjukkan nilai sebaliknya. Semua itu serba
triumfalistik. Dan semua itu bersenyawa dengan semangat kepasrahan pada pemeliharaan janji Tuhan yang mereka anggap pasti. Mereka imani sebagai kepastian. Tapi jadi di situ tidak ada kepasrahan seorang budak. Itu. Tradisi sistem nilai yang kelak dihidupkan lagi oleh Islam sehingga memampukan kaum muslim pada abad-abad awalnya membangun secara spektakuler kekuasaan politik beserta peradaban yang tinggi, itu berasal itu apa yang selama ini disebut tradisi perjanjian lama, kebenaran dan keunggulan umat Allah. Itu. Adanya pribadi-pribadi dalam kehidupan sehari-hari yang dilihat Nietzsche tepat sesuai dengan tesisnya, yaitu orang-orang bermoral budak, itu yang menjadi bukti tesis tentang kritik ideologi kebudayaan Nietzsche terhadap masyarakat Barat itu. Juga sebenarnya dijelaskan juga oleh Marx dan semua pujangga romantik. Itu semua bukan bukti mengenai masyarakat Yahudi di zaman dulu. Itu semua bukan bukti yang menjadi objek teori sejarah, ajaran moral. Tidak, itu. Bahkan bila itu hendak dikaitkan dengan sejarah penerapan etika Kristen, yang tentang rendah hati, sabar semuanya, yaitu jadi bukan sejarah umat Yahudi sebelum perjanjian baru, gitu. Maka itu meminjam logika filsafat Nietzsche sendiri, merupakan penyempitan teoritis yang lebih banyak mengabaikan realitas. Jadi Nietzsche sendiri melakukan apa yang dia kritik sebagai teori yang menyempitkan realitas karena mengabaikan banyak realitas. Realitas sejarah Kristen, ya, bahkan dalam masa mereka diperlakukan sebagai binatang buruan oleh tentara Romawi dan otoritas Yudaisme sepanjang puluhan tahun awal Tarikh Masehi. Itu walaupun semua itu beriring dengan pembunuhan, pembantaian, tetapi tidak pernah mereka terbenam di dalam fatalisme yang seperti Nietzsche kira, moral rendah, bermoral budak. Kenapa? Karena sejarah mereka itu, sejarah dari awal di mana mereka ditindas, adalah sekaligus beriring dengan dibaptisnya beribu-ribu orang. Sejak dari Yerusalem, Samaria, sampai di seluruh wilayah negara dunia Romawi. Romawi kita tahu dikenal dalam sejarah sebagai negara dunia. Jadi gereja tumbuh dengan penuh spirit triumfalistik. Yang bahkan itu semangat triumfalistik yang bahkan digelorakan sebagai api iman. Apalagi sesudah mereka Kristen itu menjadi agama negara sejak akhir abad 4. Wah, itu udah. Jadi tidak mungkin lagi sejarah yang mulai terjadi pada akhir abad 4 itu, lalu selama 1000 tahun lebih masih tersisa. Tidak ada kaitan itu dengan yang Nietzsche lihat di kemudian hari, di masa Nietzsche sendiri. Belum lagi fakta aktual berupa etos beserta buah-buah yang ditumbuhkan oleh ajaran etika Kristen itu. Baik buah politis berupa euforia, petualangan, imperialisme, bahkan kolonialisme. Bangsa-bangsa seperti Spanyol, Portugis, dan kemudian Belanda, Inggris yang menjajah kemana-mana sejak abad 14 dan 15. Berkat kemajuan teknologi mereka. Itu kan semua dihasilkan oleh proses inkubasi spiritualitas. Gitu.
dan intelektualitas sejak zaman pertengahan. Nah, begitu pula ketika modernisme sejak abad 16 dan 17 yang dilihat oleh ekonom dan ahli sosiologi, ahli budaya Friedrich List, dan kemudian semakin ditegaskan oleh Max Weber. Itu di mana etika Kristen itu berbuah-buah serba kemenangan gitu, kapitalisme, bahkan penyimpangan moral pun terjadi karena mereka sudah menerjang-nerjang di dalam triumfalistik itu. Nah, moralitas kebaikan itu bukan fiksi hasil rekaan siapapun. Moralitas kebaikan adalah realitas objektif makhluk manusia. Sehingga di segala zaman, termasuk zaman-zaman sebelum adanya Yudaisme maupun Kristen, jauh sebelum agama-agama itu ada, selalu itu sudah ada. Para empu, arifin, pujangga, elit pemikir dari zaman primitif itu, mereka itu sudah terpanggil untuk merumuskan ajaran etik kebaikan dan menyebarkannya di dalam masyarakat mereka. Dan itulah yang sebagian kemudian menjadi bagian dari agama. Kalau orang beriman bilang Allah mengizinkan budaya yang ada sebelumnya karena udah sesuai dengan norma-norma yang dan nilai-nilai yang Allah kehendaki. Gitu. Nietzsche mengajukan dalil begini. Sama sekali tidak ada fenomena moral. Yang ada hanyalah interpretasi moral atas realitas. Kita tanya, bagaimana bisa interpretasi moral itu ada di dalam sistem kesadaran manusia jika tidak pernah ada fenomena moral yang mereka alami? Dan lebih jauh lagi kita pertanyakan, bagaimana bisa interpretasi moral itu masih tetap hadir dan berfungsi sampai ribuan tahun sejarah makhluk manusia jika realitasnya sendiri tidak pernah ada? Bagaimana bisa sistem interpretasi moral itu tidak tergerus di dalam proses evolusi budaya selama ribuan tahun, kalau itu cuma hasil rekayasa atau fiksi yang berguna, kata Nietzsche. Maka yang sebenarnya kita harus tegaskan bahwa mesti dibangun kesimpulan sebaliknya. Betapa realitas moral itu betul-betul real di dalam natur manusia. Sehingga ia bisa selamanya, selama-lamanya hadir atau cenderung hadir sebagai fenomena untuk dijadikan landasan interpretasi dalam pengetahuan yang benar. Nah, mengenai kritik Nietzsche terhadap ajaran agama yang terlalu mengutamakan aspek batinia dibanding jasmania, mengutamakan jiwa dibanding tubuh, badan, gejala itu sebetulnya merupakan konsekuensi logis yang subur dalam semua ajaran agama. Di dalam semua ajaran agama selalu ada kelompok-kelompok atau sekedar ajaran teologi yang khusus menjadi seperti itu. Mengutamakan hal-hal batin. Misalnya kaum sufi dan sebagainya. Jadi tidak hanya di dalam Kristen, Yahudi atau tidak hanya di dalam agama-agama Samawi dalam tradisi Abrahamik gitu. Juga itu tidak hanya karena pengaruh Platonisme ya. Pada salah satu segi tertentunya, yaitu segi kondisi historis kehidupan jemaat, Nietzsche memang ada benarnya. Itu begitu. Memang ada itu, tapi bukan khusus.
dalam ajaran Yudaisme dan Kristen. Tetapi meskipun segi yang dilihatnya itu memang telah membahas sangat banyak akibat yang parah dalam kehidupan beragama, tak kecuali dalam pengembangan jiwa dan sistem mental umat itu sendiri. Jadi penitik beratan pada aspek batinia itu saja bukan hanya merugikan pengembangan aspek jasmania, tapi bahkan merugikan pengembangan jiwa dan sistem mental umat itu sendiri. Tetapi itu jika keliru itu, jika Nietzsche menganggap kondisi tersebut bersumber dari ajaran Kristen yang sejati. Juga keliru banyak teolog Kristen dan ahli filsafat dalam lingkungan Kristen yang melakukan otokritik lantaran tak mampu melihat kekeliruan kritik Nietzsche itu. Jadi ketika Nietzsche menghantam agama, para teolog dan pemimpin agama itu sendiri karena tidak mampu melihat kekeliruan Nietzsche, mereka malah melakukan kritik atau otokritik terhadap ajaran agamanya sendiri, gitu. Nah, itu keliru. Baik isinya maupun bukan sikapnya. Sikap itu baguslah, otokritik, mampu mengkritik diri sendiri, pihak sendiri, itu selalu penting. Tapi isi kritik itu yang keliru. Gitu. Juga pasti keliru para teolog agama yang saling menuduh sebagai penyebab kesalahan ajaran yang sampai menumbuhkan kondisi buruk yang dilihat oleh Nietzsche itu. Jadi bukan saja mengkritik ke dalam, otokritik ke dalam ajaran agama sendiri, tapi para teolog saling menuduh antar aliran agama dan lain-lain gitu. Nah, yang benar gitu, memang bukan mengutamakan jiwa dibanding tubuh. Juga bukan seperti anjuran Nietzsche, mengutamakan tubuh dibanding jiwa. Juga tidak sekedar memadukan secara seimbang pengutamaan jiwa dan tubuh. Itu juga tidak. Tidak mengutamakan secara bersamaan jiwa dan tubuh. Melainkan yang benar mengutamakan pemberesan atau pembenaran isi roh. Isi roh itulah yang diutamakan untuk dibereskan. Dan itulah yang kemudian akan membenarkan, membereskan seluruh isi jiwa dan tubuh sekaligus. Begitu. Potensi kebaikan di dalam jiwa dan tubuh manusia diaktualkan sehingga keduanya secara simbiosis mutualistis saling mengembangkan kebaikan mencapai puncak-puncak keunggulan. Itulah hakikat etika. Jiwa, kesadaran, kecerdasan itu mengembangkan pengetahuan ilmiah yang sebenar-benarnya mengenai sistem tubuh yang benar. Itulah kebenaran yang berinti kebaikan. Gitu. Nah, penerapan pengetahuan itu dilakukan oleh dan di dalam tubuh itu sendiri. Jadi proses nurani itu bekerja di dalam tubuh. Itulah yang sebenarnya dilihat Nietzsche dan Schopenhauer sebagai kehendak. Tapi mereka belum mampu melihat secara lebih jernih dan lebih tegas. Gitu. Tidak oleh lain. Dan tidak mengembangkan manusia itu tidak melalui cara lain. Tidak melalui cara apapun. Nietzsche benar, bahkan merupakan teori yang bernilai kebenaran sangat tinggi, sangat penting, ketika ia mengikuti Schopenhauer dan fisikawan Boskovic itu. Dia yakin bahwa eksistensi dari setiap entitas teristimewa manusia adalah aktivitas pengerahan kehendak keluar, berintensi keluar. Itu. Ini memang adalah ontologi yang paling benar dibanding semua teori yang ada. Tetapi Nietzsche keliru ketika memastikan bahwa semua kehendak yang terpancar keluar itu
sama, yaitu hanya untuk berkuasa. Nietzsche sendiri yang memang sangat cerdas itu, demikian pula para Nietzschean, memang sangat terdorong untuk memastikan kebenaran tesis tentang kehendak berkuasa sebagai eksistensi manusia itu. Karena kondisi tersubstitusinya potensi kebaikan di dalam kehendak manusia itu sudah meliputi sebagian besar makhluk manusia. Jadi potensi di dalam manusia yang berintensi untuk kebaikan, kehendak untuk memperbaiki, mengasihi, dan lain-lain itu sudah tersubstitusi oleh nilai-nilai yang lain, oleh hawa nafsu, kejahatan, budaya yang memuliakan kejahatan gitu. Nah, jadi semua itu masih ditambah lagi dengan kenyataan bahwa bahkan kehendak mengasihi atau menolong orang lain pun untuk mencapai kesempurnaan itu terlihat berupa kehendak untuk berkuasa. Karena begini, ketika kita dalam rangka mengasihi, kita mendidik. Nah, dalam mendidik itu terjadi pendisiplinan. Nah, pendisiplinan itu wajah lain dari penguasaan. Begitu pula untuk membangun masyarakat, kita menata melalui sistem hukum, tata tertib, dan sebagainya. Nah, proses penataan itu adalah proses subordinasi orang-orang lain, penguasaan. Jadi mereka Nietzsche dan para pengikutnya mengalami kerancuan di sini. Mereka menyamakan semua itu. Nah, tapi yang jelas itu tidak niscaya untuk menguasai kan? Itu bahkan sebaliknya, untuk cinta kasih. Dengan sangat kasat mata saja, kita bisa dengan mudah membuktikan kekeliruan dari generalisasi yang dilakukan oleh Nietzsche itu. Di mana-mana. Apalagi bila meliputi semua entitas selain manusia. Nietzsche mengalami kekeliruan hermeneutik sekaligus kerancuan interpretasi. Lantaran terlalu berambisi untuk melihat semua fenomena sebagai evidensi atau pembuktian bagi hipotesisnya tentang kehendak berkuasa sebagai dasar segala sesuatu yang berintensi, bertendensi kebaikan untuk menata, mengharmonisasi, membimbing, menyempurnakan. Semua itu sudah terlanjur dilihatnya sebagai aktivitas kekuasaan. Itu. Seperti penguasa politik yang menata sistem hukum negara tadi itu ya. Gitu. Nah, ajaran moral Übermensch Nietzsche itu yang berarah tunggal kekuasaan itu tidak visible. Begini, jika gagal kita, ya, karena orang lain pun menghendaki yang sama dari kita, hendak menguasai kita, dan jika kita tidak sempat membunuh atau tidak sempat dibunuh dalam proses saling menaklukkan itu pun tidak setiap kita akan sama bisa menyiasati kekalahan kita dengan upaya balas dendam. Melalui upaya yang pasti berhasil. Tidak semua orang mampu untuk membangun upaya pembalasan dendam, dan lebih tidak semua lagi yaitu pasti berhasil. Tidak. Pasti yang lebih banyak terjadi adalah frustrasi, resentimen, sakit jiwa yang disertai dengan macam-macam penyakit fisik yang justru bertentangan dengan nilai utama dan kondisi ideal yang dituju Nietzsche itu, yaitu manusia super itu, Übermensch itu. Sebaliknya, jika pun kita berhasil menguasai, kita tetap akan menuju status penguasa yang gagal dan akan balik dijajah. Lantaran orientasi tunggal berkuasa itu membuat kita menjalani terus-menerus authority to authority to authority. Bukan responsibility to authority. To responsibility lagi.
Tidak. Kita menjalani kekuasaan bukan untuk bertanggung jawab. Maka kita akan dibenci, maka kita akan dilawan, dan akan dihabisi dengan cara apapun. Gitu. Termasuk cara-cara yang tersembunyi, munafik. Nietzsche juga mengalami serangkaian kekeliruan hermeneutik saat membangun teori etos Übermensch itu. Memang betul penggemblengan alami secara liar bagi jiwa yang liar itu sekali-sekali itu bisa mencapai hasil yang extraordinary. Begitu pula sebaliknya, keteraturan hanya bergantung pada hukum bisa melemahkan dan sekaligus membina kemunafikan. Tetapi kemungkinan mencapai kondisi baik yang unggul itu pun hanya jika berbekal cinta. Maka daya kreatif akan memadai, akan tumbuh karena jiwa cinta kasih itu. Nah, daya kreatif itulah yang akan membekali proses-proses kita untuk mencapai keunggulan. Tanpa bekal itu, maka keunggulan yang terbentuk hanyalah jenis-jenis kelicikan. Dengan jiwa yang serba tidak adil, yang akan gemar memanfaatkan dengan menyiasati tatanan sosial untuk keuntungan lebih besar bagi pihak sendiri. Jika tatanan itu tidak menjadi fasilitas bagi mereka, dia akan memanfaatkan untuk kekuasaan dia. Mereka menjadi orang-orang yang paling gemar serta mahir menyiasati situasi untuk menghindar dari tantangan besar. Sehingga kemudian muncullah macam-macam gitu. Sebaliknya, jika ada proses pertumbuhan kebaikan serta kebajikan, yang dengan itu sifat keliaran tadi, sifat liar tadi, tersisa karena terpelihara serta terkristal menjadi sangat ampuh oleh semangat berpetualang, menjadi mental kreatif, gitu, maka akan selalu lebih siap menghadapi tantangan sebesar apapun dengan kebajikan dan keunggulan dan daya kreatif itu. Karena meningkat terus-terus daya-daya dan keunggulan itu. Jadi ideal yang diteorikan oleh Nietzsche itu justru hanya bisa dicapai, sebaliknya hanya bisa dicapai dan bisa lebih menjamin hasil yang lebih pasti dan lebih banyak orang bisa mencapainya melalui penumbuhan cinta kasih untuk lebih kreatif. Bukan sebaliknya menjadi pemangsa yang ganas gitu. Demikianlah ketidakbenaran serta ketidaklayakan teori etika Nietzsche. Bagaimana dengan filsafat pengetahuannya? Ya. Nietzsche benar ketika mendasarkan kritiknya terhadap tradisi metafisika dalam filsafat yang modelnya dirintis oleh Plato. Bahwa segala sesuatu dalam alam ini berubah terus-menerus. Baik segala objek pengetahuan di luar subjek penahu maupun subjek penahu itu sendiri, itu sebagai bagian dari alam, semua berubah terus, itu sehingga memang itu adalah realitas objektif ya, gitu. Itu benar, pendapat Nietzsche itu benar. Tetapi upaya meneliti apa saja unsur yang tidak cepat berubah di tengah semua perubahan itu, dan meneliti apa saja faktor yang bisa digunakan untuk menahan jangan segera terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang masih kita butuhkan. Itu juga benar usaha itu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan yang benar dan secara benar, memenuhi kebutuhan yang benar secara benar, kita bisa mempertahankan usaha-usaha mempertahankan faktor-faktor atau unsur-unsur yang berubah itu. Itu penelitian untuk mencari atau mengenali unsur-unsur dan faktor-faktor yang dibutuhkan tersebut
entah berujung pada hasil rumusan yang diberi label metafisika atau nama apapun, atau sekedar berujung pada langsung tindakan praktis untuk memenuhi kebutuhan darurat yang mendesak itu semua sah dan benar. Ya. Jadi bukan seperti kata Nietzsche bahwa upaya itu adalah upaya ketakutan para filsuf terhadap nihilisme atau ketidakpastian atau takut pada perubahan. Tidak. Upaya yang sah dan benar itu justru untuk meminimasi kepastian dan terlebih nihilisme yang merugikan manusia. Jadi bukan takut pada nihilisme, melainkan sebaliknya usaha untuk mematahkan pelbagai kemungkinan ditimpa oleh kondisi buruk yang datang atas nama nasib atau nihilisme itu. Nah, padahal seringkali yang kita Nietzsche tunjuk sebagai keberanian untuk menghadapi nasib, ya, atau keberanian untuk menghadapi nihilisme, amor fati, itu sebenarnya hanya akibat dari kebodohan, ketidakmampuan bersiasat, ketidakmampuan mengalahkan situasi, atau kecerobohan, kurang ulet berjuang, udah frustrasi, berbakat frustrasi justru. Itu justru adanya unsur-unsur ataupun faktor-faktor yang tidak berubah atau dapat diusahakan untuk jangan dulu berubah selama waktu yang terukur sesuai kebutuhan, itu sangat jelas dan sudah dilihat sejak Herakleitos. Herakleitos itu adalah filsuf tentang kepastian perubahan. Kalau kita pernah mendengar kata-kata bahwa satu-satunya yang tidak berubah dia dalam kehidupan dan alam semesta ini adalah perubahan itu sendiri, itu kata-kata yang berasal dari filsuf Herakleitos, filsuf Yunani. Itu juga terlihat jelas pada Whitehead, filsuf yang bahkan menganggap perubahan itu adalah kebutuhan yang niscaya kita butuhkan demi proses perubahan itu. Itu semua terlihat baik pada Occam, William van Ockham itu, Charles Sanders Peirce, semua juga pada William James, semua gitu. Jadi tidak seperti yang Nietzsche kira. Nah, usaha meneliti unsur-unsur yang tidak cepat berubah di tengah semua perubahan yang selalu terjadi itu, meneliti bagaimana agar perubahan itu tidak terlalu berdampak buruk bagi manusia, entah mau dinamakan metafisika atau apapun, itu benar dan diperlukan. Itu adalah kebutuhan, ya, gitu. Nah, proses itu kan tidak lain adalah yang kita sebut berteori, mengabstraksi, mengekstraksi, itu semua. Jadi itu sah dan itu alamiah di dalam sistem biologi dari kesadaran manusia. Nah, karena semua itu menghasilkan logika-logika yang membentuk konstruksi logika meliputi semua unsur terkait untuk mencapai satu kebutuhan. Itulah hal yang benar. Hal yang sebenarnya. Epistemologi yang sebenarnya itu seperti itu. Nah, tentang ateisme Nietzsche. Nietzsche merupakan persoalan tersendiri, persoalan yang terutama berlangsung di dalam sistem kesadaran Nietzsche sendiri. Ateisme Nietzsche tidak bisa langsung dimengerti maupun dikritik secara utuh sebagai implikasi sistem pengetahuannya. Jadi walaupun sistem pengetahuannya, filsafat pengetahuan Nietzsche, epistemologi Nietzsche tadi kita udah hancurkan secara total, tetapi ateisme Nietzsche itu tidak bisa menjadi langsung berkonsekuensi bahwa Nietzsche salah itu. Kenapa? Karena ateisme Nietzsche merupakan persoalan tersendiri yang belum selesai. Jadi dengan kritiknya terhadap Plato itu bukan sudah selesai.
dengan kritik Nietzsche yang menolak total metafisika Platonisme, ditambah referensi Nietzsche dari kritik Feuerbach dan Marx terhadap konsep Tuhan dari kaum beragama, itu kritik yang sangat kuat ya. Dan ditambah teori Nietzsche sendiri tentang struktur logika yang sedemikian kuat mengenai konsep moral dan ketuhanan dalam agama Yudaisme dan Kristen. Tapi mengapa Nietzsche masih mencari lagi konsep yang lain? Konsep ateisme yang lain dicari. Dan karena tidak dapat yang memuaskan, karena Nietzsche itu seorang yang sangat-sangat kritis, sangat cerdas, sehingga tidak semua ateisme bisa dia akui kebenarannya, gitu. Tidak semua teori ateisme bisa Nietzsche lihat sebagai benar, gitu. Akhirnya Nietzsche mengambil dari kosmologi kuno yang tentang eternal return. Mengapa? Mengapa Nietzsche sudah membangun ateisme yang sudah hebat sekali tadi masih mencari itu? Itu eternal return itu adalah mitologi yang mengajarkan bahwa sejarah semesta ini adalah proses melingkar. Jadi suatu lingkaran maha besar yang berputar terus-menerus membentuk pengulangan-pengulangan siklus-siklus yang tidak pernah berakhir. Itu kan teori yang sangat naif. Padahal kita tahu Nietzsche sangat cerdas. Ia bahkan tidak mau menggunakan ateisme yang disimpulkan dari teori evolusi Darwin atau Wallace gitu. Karena menurut Nietzsche itu teori evolusi seperti itu masih membawa spirit teologis, masih mengenai membawa ada unsur teleologis, masih seperti teologi agama-agama gitu. Nah, Nietzsche menolak mendasarkan itu. Tapi mengapa dia mengambil dari itu? Karena dia tidak menemukan yang lain. Nah, sementara mitologi atau kosmologi tentang eternal return itu, kembalinya segala sesuatu itu hanya logis, memang sangat logis. Nietzsche memilih itu yang paling logis memang dibanding lain teori-teori ateisme yang lain di masa itu. Tetapi itu hanya logis, tapi tanpa dasar objektif, gitu. Memang banyak orang mengira bahwa kalau sudah logis maka, termasuk Hegel itu mengira bahwa kalau udah logis maka itu ada realitasnya. Tidak. Belakangan banyak filsuf dengan kemajuan teori matematika itu mereka menganggap begitu. Tidak. Sama sekali tidak. Selalu terbalik ya. Logika itu hanyalah ekstraksi dari realitas. Entah realitas itu sudah pernah ditemukan atau belum. Seperti misalnya ahli kimia dari Siberia, Mendeleev itu, banyak zat-zat kimia yang belum dikenal, tapi bisa dia anggap sudah ada dan ternyata ditemukan ada karena dia berdasar satu logika yang benar. Tapi jangan salah, Mendeleev itu mendasarkan pada realitas-realitas yang sudah ada. Kemudian dia menarik proyeksi. Jadi sekali lagi keliru kalau bilang asal sudah logis maka pasti real. Tidak. Gitu. Nah, jadi eternal return itu hanya logis. Tapi tidak realistis. Itu justru membuat teori Nietzsche tambah rapuh. Karena penuh kontradiksi. Karena kosmologi dengan keteraturan seperti eternal return atau eternal recurrence itu justru berimplikasi pada ajaran moral yang lebih ketat, lebih rinci, bahkan deterministik. Nah, dan itu sudah bertentangan dengan teori moral Nietzsche gitu. Lingkaran ketat eternal return, eternal recurrence itu harus hancur ditabrak oleh proses evolusi Darwinian. Itu. Jadi teori evolusi itu sebenarnya menabrak
logika-logika bangunan dari eternal return itu. Nah, bukan cuma itu. Teori eternal return itu pada dirinya sendiri, di dalam dirinya sendiri, itu sangat lemah, keliru. Harus gugur oleh hukum fisika termodinamika, yakni hukum entropi. Itu kita tahu sederet fisikawan besar seperti Hermann von Helmholtz, itu Lord Kelvin, Ludwig Boltzmann, dan lain-lain itu. Mereka sudah dulu-dulu mengembangkan teori mengenai hukum kekekalan energi, entropi. Mereka membuktikan bahwa setiap materi mengalami pertambahan aliran panas secara abadi. Nilai entropi sistem tertutup dalam alam semesta ini akan selalu bertambah atau paling tidak tetap. Tidak berkurang dan tidak sampai nihil dan sebaliknya gitu. Karena alam semesta tidak berupa entitas beku statis yang permanen dalam suatu equilibrium, melainkan memuai terus, berkembang. Tuh. Sehingga yang ada adalah bertambah terus. Panas makin tinggi, makin kacau, disorder, randomness. Hukum entropi ini menjelaskan tentang proses yang secara pasti tidak bisa dibalik. Menjelaskan secara pasti tentang proses tidak adanya kembalinya segala sesuatu. Gitu. Tidak ada irreversible proses. Dan sekaligus menjelaskan mengapa tidak bisa ada kembali. Nah, selalu hanya mengarah ke depan dan ke depan. Tidak ada gerak melingkar yang membentuk siklus teratur. Gitu. Karena entropi selalu bertambah. Gitu. Entropi itu adalah proses pertambahan panas, energi. Tidak berkurang. Sehingga berlangsunglah ever increasing entropy. Artinya dalam jangka sangat panjang tidak ada bolak-balik naik turun sehingga tidak memungkinkan adanya pengulangan yang sama persis dengan teori eternal return itu. Jadi pendek kata teori eternal return itu adalah sesuatu yang sangat naif ya, tidak masuk di akal gitu. Jadi mengenai ateisme Nietzsche ya, mengenai konsep ketuhanan Nietzsche itu, sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan konsep yang belum selesai. Keliru jika cuma dengan membaca ungkapannya tentang Tuhan sudah mati atau kita membunuh Tuhan. Itu. Lalu hanya berdasar ungkapan-ungkapan itu, banyak orang menyimpulkan bahwa ateisme itu adalah yang paling radikal. Ateisme yang paling konsekuen. Tidak. Gitu. Juga tidak penting segala penjelasan yang mengatakan bahwa kata-kata Nietzsche itu tentang membunuh Tuhan itu cuma retorika. Karena kalau kalau membunuh Tuhan katanya itu berarti Tuhan pernah hidup, Tuhan pernah ada. Padahal menurut Nietzsche memang Tuhan tidak ada kan gitu. Nah, itu tidak perlu itu penjelasan-penjelasan seperti itu. Jadi maksud Nietzsche dengan ungkapan Tuhan harus dibunuh itu adalah jelas, sudah jelaskan tadi adalah harus dilenyapkanlah konsep tentang Tuhan di dalam benak kita. Harus dihapuskan kepercayaan pada Tuhan di dalam sistem kesadaran kita manusia. Karena konsep tentang adanya Tuhan yang Maha Kuasa itu keliru. Sudah keliru, berbahaya pula, yaitu mengerdilkan jiwa manusia. Jadi Tuhan tidak boleh lagi hidup dalam pikiran manusia. Harus dibunuh, harus dilenyapkan, begitu maksudnya. Tetapi sebagaimana sudah dijelaskan tadi, keperluan meniadakan Tuhan itu sendiri keliru karena
teori tentang etika Nietzsche itu sendiri keliru. Nietzsche lah yang keliru. Moral kebaikan, etika cinta kasih itu tetap ada. Itu bagian objektif dari kehidupan. Bukan hanya manusia. Bahkan sudah dibuktikan oleh para ilmuwan, saintis itu ada pada makhluk-makhluk lain. Bahkan banyak bilang bahkan dalam benda mati. Setidaknya bukan mereka sebut cinta kasih, tapi hasrat benda-benda mati itu untuk menyatu dan saling menyempurnakan gitu. Nah, jadi etika yang sebaliknya dari Nietzsche itulah yang menjadi kebutuhan manusia. Mengenai eksistensi Tuhan itu sendiri, soal ada atau tidaknya Tuhan, konsep Nietzsche belum selesai. Nietzsche adalah peneliti yang sangat cerdas dan tajam. Ia sadar betul bahwa penjelasannya itu belum tuntas mengenai Tuhan. Itulah maka dia masih mencari terus. Gitu. Terlalu banyak bukti yang menunjukkan sebaliknya. Yaitu bahwa indikator tentang adanya supernatural itu ada. Yaitu kehendak gaib yang bekerja melalui cara-cara natural sering gitu ya. Jadi bahkan tercetus dalam ungkapan Nietzsche sendiri. Jadi Nietzsche sendiri pernah menulis itu tentang kerinduannya menemukan Tuhan, tapi yang berbeda dari ajaran-ajaran yang keliru dari agama selama ini. Betul. Ya, Nietzsche memang sempat mengungkap kerinduannya itu. Kerinduan bertuhan. Tapi ia memang tidak mungkin lagi bisa mengakrabi Allah yang dianggap hanya mengerdilkan jiwa seperti yang diajarkan agama-agama. Seperti yang dilihat oleh Feuerbach maupun oleh Marx. Di mana agama hanya menjadi candu yang mensubstitusi manusia sehingga terasing pada dirinya sendiri. Atau kata Feuerbach, Tuhan yang dicipta oleh manusia hanya berdasarkan khayalan dan kerinduan dan kekurangan dari manusia itu sendiri. Gitu. Sebenarnya pemikiran Nietzsche, sebagaimana terbaca dari sangat banyak manuskrip yang ditinggalkannya, lebih luas dari yang dikenal melalui buku-buku yang sudah dipublikasikan itu. Dan yang terpenting, banyak pemikiran Nietzsche mengandung banyak kebenaran. Dan sedang menuju pada kebenaran yang jauh lebih tinggi lagi. Itu harus kita maklumi. Mengingat keluasan dan daya cerdasnya yang sangat tajam, kreativitasnya, imajinasi yang luar biasa, daya kebijaksanaannya itu yang terbentuk dari remaja, dari anak-anak gitu. Tetapi itu sudah tidak bisa. Karena apa? Karena kita tahu Nietzsche sejak usia 45 tahun, jadi 11 tahun sebelum dia meninggal, dia sudah mengalami sakit jiwa. Penerbitan sudah itu hanya diusahakan oleh kakak perempuannya gitu. Jadi konsep Nietzsche sehubungan dengan Tuhan belum selesai. Tapi meski belum selesai, semua itu yang dicapainya itu sudah menjadi pencapaian yang jauh lebih penting dari banyak pencapaian filsafat yang lain dan menjadi sumbangan penting bagi kasana filsafat untuk kebudayaan dan peradaban manusia. Bahkan juga sumbangan-sumbangan pemikiran Nietzsche itu termasuk ateismenya itu gitu, dan penolakannya terhadap segala teori-teori etika dan semuanya itu bahkan sudah menyumbang kepada pengembangan etika dan moral ajaran agama gitu. Ajaran-ajaran agama harus memperoleh tumpuan baru yang lebih benar untuk pengembangannya ke depan.